Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu saya dengan Ibu Nina dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. Dan tentunya tetap semangat mengikuti pelajaran. Namun sebelumnya, langkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah membahas materi tentang menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenisnya. Jenis-jenis puisi itu antara lain puisi lirik, puisi naratif, dan puisi deskriptif. Anak-anakku yang berbahagia, siapa di antara kalian yang ingin menjadi seorang penulis puisi terkenal? Nah, untuk itu, mari kita perhatikan materi berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang memilah unsur-unsur pembentuk puisi. Setelah mempelajari materi ini nanti, kamu diharapkan mampu menelaah unsur-unsur pembangun dari puisi yang dibaca atau diperdengarkan. Unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi ada dua macam. Yang pertama, unsur fisik atau unsur yang dapat dikenali langsung oleh pembaca karena sifatnya yang tersurat. Di dalamnya mengandung majas, irama, kata-kata berkonotasi, dan kata-kata berlambang. Unsur yang kedua adalah unsur batin atau unsur yang tersembunyi di balik unsur-unsur fisik. Di dalamnya ada tema, amanat, perasaan penyair, dan nada atau sikap penyair terhadap pembaca. Mari kita perhatikan pembahasan tentang unsur pembangun puisi berikut ini. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka puisinya tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi yang akan ditulisnya adalah tentang kemanusiaan. Jika yang kuat adalah dorongan untuk memprotes ketidakadilan, tema puisinya adalah protes atau kritik sosial. Perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta atau tema kedukaan hati karena cinta. Tema tersirat dalam keseluruhan isi puisi. Persoalan-persoalan yang diungkapkannya merupakan penggambaran suasana batin penyair. Tema tersebut bisa pula berupa perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Dalam hal ini, puisi berperan sebagai sarana protes ataupun sebagai ungkapan simpati dan keprihatinan penyair terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Perhatikan kembali puisi Gadis Peminta-Minta. Tema kemanusiaan melingkupi puisi tersebut. Penyair dalam puisinya bermaksud menunjukkan betapa tingginya martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan kekayaan, pangkat, dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi sebab adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang. Seperti dalam puisi tersebut, penyair bersikap membela martabat kemanusiaan gadis peminta-minta yang disebutnya sebagai gadis kecil berkaleng kecil. Sebagian besar orang boleh menganggap bahwa pengemis kecil yang meminta-minta di pinggir jalan sebagai sampah masyarakat, sebagai manusia yang tidak berharga. Akan tetapi, penyair mengatakan dengan tegas bahwa martabat gadis peminta-minta itu sama derajatnya dengan martabat manusia yang lain. Pembahasan kita selanjutnya tentang unsur pembangun puisi adalah makna, denotasi, dan konotasi. Pembagian kedua jenis makna itu didasarkan ada dan tidaknya penambahan pada makna dasar suatu kata berdasarkan pikiran, kesan, atau tanggapan pembicara atau penulisnya.
Makna denotasi adalah makna yang tidak mengalami perubahan apapun dari makna asalnya. Sedangkan makna konotasi adalah makna yang telah mengalami perubahan atau pergeseran dari makna asalnya. Ada tidaknya makna konotasi pada suatu kata dapat diketahui setelah kata itu digunakan dalam kalimat. Mari kita perhatikan tabel berikut ini. Jenis makna denotasi. Contoh katanya ibu guru. Arti dari ibu guru adalah perempuan yang pekerjaannya mengajar. Contoh makna denotasi yang kedua adalah ibunya Amir. Maknanya perempuan yang melahirkan Amir. Sedangkan jenis kata yang bermakna konotasi, contoh katanya adalah ibu kota. Maknanya pusat pemerintahan. Sedangkan contoh kata dari kata ibu jari, makna konotasinya adalah jari yang paling besar atau jempol. Sekarang, mari kita perhatikan contoh penggunaan kata dalam puisi doa berikut ini. Kata termangu, makna denotasinya adalah terdiam. Sedangkan makna konotasinya kekosongan jiwa. Kata menyebut, makna denotasinya berucap, makna konotasinya berzikir. Kerlip lilin, makna denotasinya cahaya lilin, sedangkan makna konotasinya adalah kesadaran yang tinggal sedikit. Kata hilang bentuk, makna denotasinya musnah atau lenyap, sedangkan makna konotasinya hilang kepercayaan diri dan bimbang. Kata remuk, makna denotasinya adalah hancur, sedangkan makna konotasinya adalah frustasi. Kata mengantuk memiliki makna sebenarnya memukul sesuatu dengan buku jari, sedangkan makna yang tidak sebenarnya adalah mengharapkan pertolongan. Kata berpaling mengandung makna denotasi melihat ke samping atau ke arah lain, sedangkan makna konotasinya adalah lupa mungkar. Itulah tadi materi kita tentang memilah unsur-unsur pembangun puisi. Unsur-unsur pembangun puisi yang sudah Ibu jelaskan tadi adalah antara lain tema, makna denotasi, dan konotasi. Demikianlah materi kita pada hari ini. Pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas materi kita yang baru, yaitu Mari Berpuisi dengan Indah. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Harapan Ibu, tetaplah selalu bersemangat mengikuti pelajaran. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.